Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Utari Anwar, NIM 2033259. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tentang seminar dan analisis tari saya, yaitu tentang tari tanggai dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Bab 1, yaitu latar belakang. Tari tanggai merupakan tari adat yang berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya dari kota Palembang. Tari tanggai ini ditampilkan untuk menyambut tamu undangan. Tari tanggai biasanya dipertontonkan dalam acara pernikahan adat Palembang menurut Febri. Gerak tari tanggai identik dengan tari gending Sriwijaya, diciptakan secara kolektif atas instruksi pemerintah Jepang yang berkuasa pada tahun 1942. Hanya saja tari tanggai merupakan iringan musik yang berjudul 6 Saudara, atau versi lain berjudul 9 Saudara. Sebelumnya, tari tanggai muncul saat meletusnya peristiwa berdarah G30 SPKI. Ketika itu, judulnya Tari Tepak. Namun, ketika tampilan tari tidak menggunakan properti tepak, masyarakat menyebutnya dengan tari tanggai. Rumusan masalah. 1. Apa itu tari tanggai? 2. Bagaimana sejarah terciptanya tari tanggai? 3. Bagaimana bentuk gerak tari tanggai? Tujuan masalah: mengetahui apa itu tari tanggai, mengetahui sejarah tari tanggai, mengetahui bentuk gerak tari tanggai. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah yaitu berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut. 1. Apa permasalahan dari tari tanggai? 2. Bagaimana makna pada tari tanggai? Pembatasan masalah. Pembatasan masalah sangat penting dalam penelitian. Biasanya orang memilih topik yang sangat besar, untuk itu perlu dipersempit sehingga lebih spesifik. Mengingat luasnya permasalahan yang mungkin dapat terjadi, maka penulis memandang perlu untuk membuat batasan permasalahan yang akan diteliti. Batasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak masuk dalam permasalahan. Pembatasan masalah ini yaitu sebagai berikut. 1. Apakah ada pengaruh tari tanggai terhadap masyarakat? 2. Bagaimana teknik gerak pada tari tanggai tersebut? Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang penting untuk pengetahuan dan pengembangan tari, khususnya tentang tari ini, pada masyarakat Melayu Desa Pekan Labuhan. Manfaat peneliti diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Palembang tentang keberadaan tari tanggai di Palembang, Sumatera Selatan. 2. Sebagai bahan referensi untuk pengetahuan tentang bentuk dan makna tari tanggai pada masyarakat di Palembang. 3. Sebagai sarana apresiasi bagi para penulis dan praktisi tari untuk mengangkat bentuk-bentuk kesenian tradisional lainnya, khususnya tentang tari tanggai. 4. Sebagai sarana inspirasi bagi kalangan perkusi tari untuk materi penelitian maupun penyajian tari. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teoritis. Yang pertama, landasan teori. Nama tari memaknai kata tanggai dikarenakan ciri khas pada penarinya menggunakan aksesoris tari berupa kuku palsu terbuat dari perak ataupun kuningan. Ukuran panjang kuku sekitar 6 cm melengkung di atas seperti perahu yang menyimbolkan perahu badai Palembang. Dipakai di 8 jari tangan penari kecuali ibu jari. Kekhasan dan keindahan yang dimiliki oleh tari tanggai terletak pada pemakaian kuku palsu yang panjang dipakai di jari tangan penari. Selanjutnya yaitu kajian relevan.
Fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan media persembahan atau pemujaan terhadap kekuatan gaib yang banyak digunakan oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan animisme atau roh-roh gaib, yunanisme atau benda-benda yang mempunyai kekuatan, dan totemisme, binatang-binatang yang dapat mempengaruhi kehidupan. Yang disajikan dalam upacara sakral ini mempunyai maksud untuk mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan. Fungsi tari sebagai sarana upacara dapat dibedakan menjadi 3, yaitu untuk upacara keagamaan, upacara adat berkaitan dengan peristiwa alamiah, dan upacara adat berkaitan dengan peristiwa kehidupan manusia. Tari ini adalah perpaduan antara gerak yang gemulai busana khas daerah sehingga para penari terlihat anggun. Makna dari tari ini adalah menggambarkan masyarakat Palembang yang ramah dan menghormati, menghargai, serta menyayangi tamu yang berkunjung. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Berdasarkan landasan teori di atas, maka kerangka konseptual peneliti di bawah ini merupakan kerangka kerja peneliti, yaitu uraian macam-macam gerak yang ada pada tari tanggai. Gerak tari tanggai dalam jurnal, maka gerak ini tari tanggai di Kota Palembang, Sumatera Selatan oleh Gabrielia Saraskatungga. Terdapat beberapa gerak dalam tari tanggai, yaitu 1. Gerak ulur benang. Gerak ini melambangkan kegiatan masyarakat Kota Palembang, khususnya perempuan yang menyulam dan menenun, sehingga gerakan ini lebih menekankan pada keahlian gerak tangan. 2. Gerak tabur. Penyampaian gerak pada tari tanggai adalah seperti gerak menabur. Menabur dalam tari ini bermakna menaburkan kebaikan berbagai kepada sesama, maupun menaburkan ajaran agama. 3. Gerak memohon. Gerak memohon dapat gerak ketika kita meminta sesuatu, memohon semua hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Palembang merupakan orang yang berketuhanan. Selanjutnya yaitu gerak suri basuri. Adalah menyisir rambut. Gerakan ini bermakna tentang seorang untuk menjaga kehormatan diri. Gerak-gerak bersolek sebagai wanita. Selanjutnya gerak elang terbang. Gerak yang menirukan perilaku hewan, yaitu burung elang yang sedang terbang dengan membentangkan kedua lengannya. Gerak ini melambangkan manusia harus selalu tangkas dalam segala sesuatu. Selanjutnya gerak abstrak. Gerak yang tidak memiliki makna yang digunakan untuk memenuhi estetika dalam tari tanggai. Gerak abstrak seperti gerak silang sebagai gerak penghubung, gerak rentang ketika melakukan sembah, dan gerak keset jalan pelan-pelan. Lalu gerak kecubung. Gerak kecubung dilakukan dengan gerakan memutar. Kecubung adalah tumbuhan yang memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah pengobatan. Gerak selanjutnya itu gerak tafakur. Gerak tafakur merupakan renungan atau perenungan dilakukan pada saat bersujud dan berserah kepada Sang Pencipta. Selanjutnya yaitu aksi dan usaha pada tari tanggai. Aksi dan usaha pada tari ini, aksinya yaitu bentuk gerak atau wujud keseluruhan dalam tari ini sangat ditentukan oleh bentuk gerak yang didominasi oleh gerak yang berulang-ulang. Usaha dan tenaga yang digunakan tidak juga begitu banyak dikarenakan geraknya yang lembut. Pengaruh geografis. Pengaruh geografisnya memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu munculnya keanekaragaman mata pencarian, pola-pola pemukiman, tradisi, adat istiadat, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Di sini saya akan mendeskripsikan nama-nama gerak tari tanggai. Yang pertama yaitu ulur benang. Pada fase pertama terdapat gerakan masuk dengan posisi kaki diinjit, tangan ditekuk sejajar dengan dada dan pandangan ke depan. Dan yang kedua gerak tabur. Pada fase kedua tangan diayun sambil dibuka lebar, lalu sembah kaki ditekuk sambil melangkah dan pandang lurus ke depan. Lalu gerak memohon. Pada fase ketiga tangan diayunkan dengan mengambil posisi duduk, kepala mengikuti arah tangan. Lalu gerak suri. Fase keempat posisi duduk, tangan diayun sambil mengambil gerak sembah,
badan agak dibungkukkan. Lalu gerak elang terbang. Fase kelima, posisi kaki naik turun dengan pose tegak lutut dan duduk, tangan diayun ke depan dan ke samping. Lalu gerak abstrak. Fase keenam, berubah posisi badan ke diagonal dengan posisi duduk di kaki, tangan diayun ke kanan dan ke kiri. Gerak kecubung. Fase ketujuh, tangan diayun ke samping secara bergantian. Gerak tafakur, yaitu fase ke-8. Tangan diayunkan di depan dada dengan posisi badan berubah. Dan fase ke-9 yaitu gerak menyumping. Gerak memutar tangan dengan posisi arah hadap gantian. Fase ke-10, si guntang Mahameru. Mengambil posisi berdiri dan mengayunkan tangan kanan di atas tangan kiri bawah. Lalu kedua tangan diayunkan ke atas dan ke bawah. Stupa. Lalu gerakan ke-11 ini yaitu gerak stupa. Tangan ditusuk, posisi badan rendah dan kaki ditekuk. Dan yang terakhir, gerak tolak bala. Gerak ini terdapat pada gerak ending atau pengakhiran pada tarian. Yang dengan geraknya yaitu mengayunkan tangan lalu sambah. Itulah penelitian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.